in association with. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di Talk is Fun. Udah seminggu kita nggak ketemu, akhirnya ya balik lagi nih bersama saya Tiffany Raitama. Bagaimana dinamika kehidupan belakangan ini? Apakah semua aman terkendali? Kalau yang aman-aman, tapi ada juga yang nggak aman ya. Kadang-kadang mungkin di realita kehidupan, di keseharian kita suka mendapatkan omongan, cibiran, perlakuan gitu ya yang mungkin kurang mengenakan. Nah, ini cukup relate dengan topik saya di Talk is Fun kali ini, yaitu bagaimana kita menghadapi stigma negatif di masyarakat. Dalam hal ini untuk mereka yang menyandang status single parent, duda, dan juga janda. Kenapa akhirnya ada stigma-stigma ini yang berkembang, kemudian bagaimana melawan atau mungkin juga menghadapi mematahkannya, karena tidak semua yang terlihat di permukaan ya kan, kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Nah, itu yang mau coba kita gali dengan beberapa narasumber yang akan hadir di Talk is Fun kali ini. Namun sebelumnya saya mau ajak Anda, kita akan lihat tayangan yang satu ini. Di tengah kehidupan sosial yang semakin modern, status janda atau duda masih kerap dipandang berbeda. Bagi sebagian orang, status ini bukan hanya soal catatan sipil, tetapi label yang sering menempel di mata lingkungan sekitar. Mungkin kalau duda masih banyak kayak maklum ya, kayak lazim gitu. Mungkin kalau janda agak stigmanya agak dipandang sebelah mata mungkin. Menurut saya ya, POV saya. Kalau yang nikah sama duda biasanya tuh masih oke, masih nggak ada dijudge sama orang kayak lazim aja gitu. Tapi kalau sama janda itu mungkin banyak pihak-pihak yang pro dan kontra ya. Mungkin sedikit negatif ya, tapi menurut aku kayak itu pilihan masing-masing orang sih. Untuk yang stigma tadi, menurutku hal tersebut mungkin nggak diinginkan oleh orang tersebut, tapi ada alasannya, terus mungkin ada kejadian apa yang membuat mereka terpaksa melakukan hal tersebut kayak gitu. Pasti ada alasan di baliknya gitu. Seseorang yang gagal dalam sebuah hubungan ya. Tapi bisa negatif, bisa positif. Guru Besar Sosiologi Universitas Nasional Sigit Rohadi menyebut, status janda di zaman dahulu memang dipandang sebelah mata. Namun di zaman sekarang terjadi pergeseran pandangan terhadap stigma status janda. Kita sering mendengar satu ungkapan ada janda, mencari janda, dia janda, dan seterusnya. Betapa kata-kata itu merendahkan perempuan dan merendahkan posisi janda karena kemudian yang berstatus janda itu dianggap sebagai satu objek. Tetapi pandangan-pandangan itu lambat tetapi pasti mengalami pergeseran. Seiring dengan meningkatnya, menguatnya hak-hak perempuan di masyarakat yang dilindungi oleh negara. Menghapus stigma bukan hanya soal memberi kesempatan yang sama, tapi juga membangun masyarakat lebih empati. Nindya Yuwono, Maria Oktoba, Jakarta. Pasca perceraian tidak melulu berarti selesai dari satu masalah ya, karena tidak berarti juga bahwa kehidupan sosial kita akan menjadi lebih mudah. Terutama mungkin bagi mereka-mereka yang menyandang status sebagai single parent, sebagai duda ataupun juga janda. Kadang-kadang realita di lapangan gitu, di kehidupan sehari-hari itu suka berlaku sebaliknya. Nah, kita mau dengar pengalaman yang dibagikan oleh seseorang yang menyandang status sebagai janda gitu ya. Waktu itu mungkin usianya masih terbilang muda. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Gisel Anastasia. Hai Gisel, Gisel apa kabar? Baik. Thank you for coming. Terima kasih juga sudah invite aku. Gisel, kita ngomongin soal stigma di kehidupan sosial ekonomi masyarakat ya, untuk mereka-mereka yang pernikahannya tidak berakhir dengan kebahagiaan baik, ya, tidak baik gitu ya, karena memang nggak ada yang sempurna tentunya. Nah, sehingga adalah itu status duda dan juga janda itu kan tidak bisa nafikan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, Gisel salah satunya gitu. Nah, apakah kemudian pada saat Gisel sendiri gitu
lebih susah atau mungkin ada tantangan di kehidupan sosial ekonominya, pergaulannya, Iya. atau mungkin keluarga? Banyak sih pastinya, karena kan dari sebuah kejadian pasti selalu ada konsekuensi. Nah, dari sebuah perceraian juga pastinya akan ada buntut-buntut baggage-nya nih, akan ada konsekuensinya juga pastinya. Yang itu yang mungkin sebenarnya nggak banyak orang ngeh atau realize sebelum mengambil keputusan ya. Dan ternyata baru ngeh pas dijalanin kayak, oh ternyata emang mesti banyak menghadapi hal-hal ya gitu. Kalau dari Gisel sendiri kebetulan kalau dari pergaulan sih temen-temen yang di inner circle sih sebenarnya enggak ya, nggak ngaruh karena kan they know me so much, mereka ngerti Tahu aku prosesnya gimana, bagaimana, tahu prosesnya background-nya. gimana, tahu karakterku yang sesungguhnya seperti apa. Tau lah, so they don't judge. Tapi buat orang-orang yang di luar itu kan luas sekali, banyak Apalagi sekali. public figure. Terutama pekerjaan aku sebagai public figure yang emang pasti tersorot. Ya itu luar biasa struggle-nya. Luar biasa struggle ya. Iya, bahkan sampai sekarang. Oh iya? Pastilah. Dan apalagi ekstra untuk Gisel kan bukan cuma sekedar bercerai, tapi setelah itu kan kayak ada diizinkan Tuhan untuk waktu itu kesalahan di masa lalunya diketahui orang. Jadi kayaknya buat Gisel tuh stigmanya double combo gitu ya. Jadi beratnya juga sebenarnya lebih lagi ya, karena pandangan orang buat aku tuh akan sangat cenderung yang nggak kenal Negatif ya, gitu kan ya? cenderung negatif banget gitu. Itu luar biasa. Luar biasa. Tapi dia sekarang bisa tersenyum. Apakah ketika mungkin di tahun-tahun pertama atau mungkin tahun pertama sampai tahun ketiga atau kelima gitu ya, itu kan kita ngebayanginnya susahnya minta ampun. Susahnya memang minta ampun. Iya kan. Kamu sendiri gimana kondisinya pada saat itu? Di luar, di depan kamera, di depan social media kan harus selalu bahagia, harus selalu senyum. Tapi mungkin kan dalam nggak bisa begitu kan, kita nggak bisa bohongin. Berproses lah, yang di dalamnya tuh berproses. Tapi kalau aku ya, I'm so grateful, so grateful. Kayak dari dulu, kayaknya aku berproses dari muda gitu ya, sampai akhirnya bisa belajar tuh melalui banyak hal, melalui kesalahan-kesalahan, termasuk melalui diizinkan untuk berpisah sama Mas Gading gitu ya. Walaupun kalau bisa dibilang kalau kita ngomongin Tuhan mah nggak suka gitu ya, kalau di agama aku Perpisahan. Tuhan tuh nggak suka perpisahan gitu, tapi diizinin buat ngalamin that I can learn a lot from that, itu dengan cara yang masih bearable buat aku masih bisa tanggung gitu. Maksudnya nggak ada di satu titik yang aku bener-bener sampai kayak aku mau mati gitu, nggak nyampe situ, karena kayak aku tuh dikelilingi sama orang-orang yang bener-bener sayang dan peduli dan kayak masih mau nemenin gitu. Termasuk papanya Gempi yang tetap support gitu, kayak walaupun kita udah nggak bareng sebagai suami istri, tapi kita tuh as a parent, sebagai manusia itu masih saling menghormati gitu. Keluarganya That's why juga. I love you both. Kalian berdua, realitanya memang tidak semua orang bisa seperti kalian. Itu aku mungkin cuma amblas. Betul. Aku merasa aku sangat diberkatin dengan kondisi yang seperti ini. Termasuk keluarga besar aku, keluarga Mas Gading juga gitu. Nggak ada tuh kita drama-drama kebencian kayak gitu-gitu, nggak ada. Jadi kita tuh ngelewatin semuanya bukan mudah ya, tapi masih bisa ditanggung gitu. Karena saling support itu tadi. Iya, ya. terus juga teman-teman di komunitas, dari gereja, dari sahabat-sahabat kecil SMP, SMA, itu kayak ngegerunyengin aku untuk kayak ngasih kekuatan everyday. Terutama Gempi, walaupun dia tahu ceritanya kalau papa mamanya nggak bersama. Mungkin belum details kasusnya apa gitu ya, tapi dia tahu dan dia tuh juga sangat suportif sebagai seorang anak. Iya, karena dia mungkin masih merasa dikelilingi. Yang hilang kan hanya aja tidak ada di rumah yang sama. Betul. Tapi secara ya cinta kan? kasih Betul. itu dia masih dapat Gisel sekutu. sama Gading masih suka libur bareng sama Gempi bertiga. Iya kan bertiga kan. Iya, Sama kita keluarga. hashtagnya liburannya Gempi, hashtag Happy Mpi gitu. Benar. Oke, ketika
perjalanan Giselle menyandang status janda gitu ya, apalagi mungkin usia waktu itu Masih berapa ya? 28, 29 ya. Oke. Ini di bawah 30 masih muda Iya. lah ya gitu. Pernah mendapatkan atau mungkin apa yang paling membekas omongan, perlakuan atau mungkin cibiran yang Banyak kok, even until now. Kayak mungkin kayak kadang yang paling berasa kalau komen-komen udah pasti ya di sosial media, di Instagram. Terus tuduhan-tuduhan kalau aku tuh emang orangnya nggak akan pernah bisa bener, nggak akan pernah bisa serius, stick nggak di akan pernah relationship iya gitu ya. kayak di judge yang seperti itu yang itu yang bukan di Instagram loh ya, yang maksudnya di lingkungan sekitar Oh gitu. iya, maksudnya omongan direct gitu? Iya, nggak direct ke aku, tapi Iya. misalnya nih aku mengenal satu teman dekat untuk menjalin perkenalan, untuk berhubungan lebih serius, itu pasti nyampe di telinganya untuk kayak, janganlah sama Giselle, nanti kamu cuma dibuat. Oh iya. Itu ada banyak banget. Dan aku ya cuman ketawa aja, ya nggak apa-apa, dilihat aja yang kamu rasa gimana loh gitu, kayak apakah perilakuku, my value yang aku perlihatkan sehari-hari, apakah aku seperti yang mereka omongin gitu. Karena kan sometimes mereka cuman judge dari luar, cuman lihat mungkin bisa kok temennya ganti, cowoknya ganti. Mereka judge gitu, ini janda gatel nih gitu ya, pasti kan gitu. Padahal that's not the point kan, maksudnya kita kayak, Dan itu stigma yang pasti mau datang. tidak mau memang itu yang terjadi di Pasti. masyarakat. Terus juga kita. mungkin ada misalnya beberapa pria-pria yang kalau ngelihat ke kita tuh udah pasti ngelihatnya nih perempuan Sebelah bisa mata nih, aja ya. bisa nih kalau mau dicoba buat diajak nggak baik atau apa gitu, pasti mau nih kan dia janda gitu. Banyak banget Artinya yang dengan coba-coba. status ini jauh lebih berat ketika dulu single. Iya, kalau single kan masih polos banget, dilihat orang juga masih nggak ada record yang aneh-aneh. Nah kalau yang sekarang mungkin penilaian orang udah terlanjur jelek duluan ya. Iya. Tapi Ini ya membuat Giselle juga lebih berhati-hatikah dalam bersosialisasi. Aku tidak Iya. membicarakan berpikir untuk menikah lagi atau punya Iya. hubungan ya. Iya. Bersosialisasi itu kan bisa aja di mall, di kafe, ketemu teman, Iya, tapi iya. mungkin lawan jenis atau mungkin Iya, lagi iya, main iya. olahraga bareng. Tapi kadang-kadang kalau lawan jenis karena aku tuh statusnya Iya, takut sendiri, dianggap takut aneh-aneh. dianggapnya. Terus apalagi kalau public figure kan, itu kemarin ngeliat Giselle sama ini di kafe ngopi berdua, padahal Iya. sebenarnya ngomongin kerjaan. Iya, tapi kalau aku lebih sebenarnya santai sih. Sebenarnya aku cuek. Karena kan aku lumayan percaya diri sama my new identity. I mean Iya. like aku percaya aku sudah belajar, aku sudah dan masih sedang belajar nih untuk kehidupan. Mungkin yang dulu kita pernah punya nggak bijak dalam berperilaku atau ngambil keputusan. Tapi kan kita kan belajar nih gitu sama Tuhan, sama lingkungan di sekitar. Jadi aku sebenarnya cukup percaya diri. Tapi mau nggak mau memang harus ikut menjaga sih, karena mau nggak mau itu yang akan orang ngeliat gitu. Jadi kayak awalnya aku nggak ngeh, santai aja kayak aku apa adanya, biasanya emang friendly, emang ini emang itu. Ya mungkin dulu pas menikah pun juga temen kan banyak emang, pasti. gitu, cuman ternyata nggak bisa ya gitu. Ternyata emang tetap harus dijaga ya gitu, karena kita nggak ngapa-ngapain aja orang akan nganggap kita jelek. Jadi apalagi kalau istilahnya mancing gitu ya. I just learn it ternyata sambil berjalan belajarnya, kayak awal-awal cuek banget. Dan itu tapi datang dari ternyata diri Giselle sendiri, bukan iya, diingatkan orang lain ya. ya datang dari sendiri dan plus diingatkan juga pastinya. Kayak jadinya harus jauh lebih jaga sikap, termasuk berpakaian kayak gitu-gitu, tapi belajar juga ya, nggak langsung gitu, karena kan Oh iya, iya, termasuk how you dress up gitu-gitu. iya, itu juga, tapi nggak langsung ya. Iya. Maksudnya awal-awal pasti masih Ada santai proses aja ya. perjalanan. Oh ternyata tapi nggak bisa lagi. Kalau begini banget nanti dianggapnya gini. Oh iya, tapi masuk akal juga aku pikir. Karena sometimes juga kita ngelihat orang begitu kan, kayak. Tapi emang, pernah oh ya, ada di fase gini nggak Giselle? Kenapa sih aku harus dengerin orang lain gitu kan? Kenapa aku nggak bisa? ada, Iya. pasti. Cuman
harus mikirin Iya, pendapat orang cuman lain. sebenarnya kayak untuk how I behave bukan cuman buat ngasih makan ego orang-orang yang komen sih sebenarnya. Ya itu memang bagus untuk diriku sendiri sih aku ngelihatnya. Jadi aku punya kerendahan hati untuk ya udah deh gini, gue mesti ngapain, belajar untuk ya udah bukan untuk muasin orang lain tapi oke yang memang terlihat lebih bijak tuh seperti apa kan, karena kita mau untuk berkembang jadi pribadi yang lebih bijak tuh gimana gitu. Sebenarnya kadang kalau kesel orang, apaan sih orang gue nggak ngapa-ngapain, gini salah gitu Pernah stres juga? stres ya, tapi tipis-tipis ya kayaknya. nggak yang Nggak sampai yang gimana banget sampai depresi iya. berbulan-bulan gitu. Aku kebetulan ya itu sih, aku bersyukurnya punya Support komunitas, system ya. punya support system yang luar biasa juga. Jadi kayak bisa lebih nggak terombang-ambing sama omongan orang gitu. Tapi omongan orang itu jadi buat aku ambil gitu baiknya. Yang mana nih yang memang aku mesti perbaikin dalam ya. dalam mungkin caraku berperilaku, how I dressed up atau apa gimana yang bisa aku masih sesuaikan. Tapi tentu yang nggak sampai ngilangin Giselnya banget ya gitu. Kayak ya aku tetap diriku, cuman ya di enhance lagi lah sedikit-sedikit gitu. That's Biar nggak why terlalu bikin we love orang her sebel. so much ya. That's why we love her so much, karena Gisel benar-benar menjadi dirinya sendiri ya. Kalau tadi mungkin pertanyaannya apakah ada lebih berhati-hati atau membatasi sosialisasi, ya kan? Apakah juga termasuk keinginan untuk membuka diri gitu ya, tidak harus berbicara menikah lagi gitu ya, tapi hanya untuk membuka diri, ya kan? Apakah itu juga menjadi tantangan gitu ya? Kita akan lanjutkan. Lagi mikir sambil mikir nggak apa, kita jeda dulu ya Gisel ya. Tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Kalau emang boleh dikasih kesempatan lagi, pengen buktiin bahwa aku tuh bisa kok untuk bikin cerita yang baik gitu. Aku bisa kok belajar dari kesalahan, jadi sedih kan nih.